Halo semua sobat dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sobat desa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersama kita dengan podcast Ngobrol ke Desa di Permades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Wahid Swandono, staf di Permades Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Dalam episode kali ini kita akan ngobrol ke desa tentang apa itu kerjasama desa dengan pihak ketiga. Di episode yang lalu pernah kita bahas bersama tentang kerjasama desa dengan desa lain. Kali ini kita akan ngobrol bareng tentang kerjasama desa dengan pihak ketiga. Baiklah, telah hadir bersama saya narasumber yang ganteng, Mas Aji. Pak Aji atau Mas Aji ya? Ya, monggo. Boleh. Mas Aji aja ya, biar kelihatan muda. Lengkapnya Mas Raden Adianto Septo Aji Sip. Beliau sehari bekerja di Permades Provinsi Jawa Tengah sebagai PSM, penggerak swadaya masyarakat ahli muda, Subkor Seksi Pengembangan Kerjasama Desa di bidang pengembangan dan kerjasama desa di Permades Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi, Mas Haji. Selamat pagi, Mas Wahid. Sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum semua pemirsa dan sobat ngobrol ke desa dimanapun Anda berada. Kalau boleh tahu ini Mas Haji, keseharian Mas Haji itu kan di Subkor Seksi Kerjasama Desa, nggih. Lah, apa sih kalau mau tahu yang Mas Haji kerjakan keseharian itu di dalam pengembangan kerjasama desa, khususnya untuk kerjasama dengan pihak ketiga, itu gimana? Kalau kami boleh tahu, monggo Mas Haji mungkin sedikit bisa berikan gambaran. Ini Mas Wahid ya. Secara umum di seksi pengembangan dan kerjasama desa di Permades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, secara umum kita melakukan perumusan kebijakan ya terkait kebijakan pengembangan kerjasama desa, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Secara teknis kegiatan kita ada inventarisasi data kerjasama desa, kemudian rapat koordinasi kerjasama desa, kemudian fokus group discussion kerjasama desa dan pihak ketiga, juga fasilitasi kerjasama desa dengan PMD Kabupaten di Jawa Tengah. Untuk inventarisasi data ini memang penting ya kita lakukan tiap tahun. Selain untuk penguatan data di level provinsi, juga memang dari pemerintah pusat juga selalu minta data ya kepada provinsi ataupun kepada kabupaten. Kita juga akhirnya minta rutin, walaupun sebelum provinsi minta, sebelum pusat minta, provinsi juga sudah aktif untuk minta data ke kabupaten, walaupun mungkin belum maksimal ya, karena memang kondisinya memang desa memang belum semuanya melaksanakan kerjasama desa, dan ketika mereka melakukan kerjasama desa juga belum terlaporkan baik ke kecamatan maupun ke dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten. Kemudian kegiatan rapat koordinasi kerjasama desa dengan pihak ketiga untuk tahun ini telah kita laksanakan pada bulan Februari. Ini kita mengundang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten se-Jawa Tengah. Sedangkan untuk pihak ketiganya kita ada sekitar 10-an pihak ketiga yang kita undang dari perusahaan-perusahaan BUMN, ada Bulog, PLN, Pertamina, juga ada perguruan tinggi, kemarin UNES, Undip, Udinus, dan beberapa yang lainnya yang kita anggap potensial untuk melakukan kerjasama. Kita lakukan kegiatan ini dalam rangka untuk mensinergikan, untuk mengkoordinasikan antara Dinas PMD Kabupaten dengan pihak kita. Kita coba menjembatani ini loh, ada pihak ketiga, ada perguruan tinggi, ada perusahaan-perusahaan yang punya kegiatan program untuk desa yang ini bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh desa. Eman-eman kalau tidak ditangkap, karena seperti perguruan tinggi ada program pengabdian masyarakat, ini bisa dimanfaatkan oleh desa. Kemudian perusahaan-perusahaan juga ada CSR yang bisa dimanfaatkan juga oleh desa untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa. Kita coba sinergikan, kita untuk mengkoordinasikan antar pihak ketiga dengan Dispermades Kabupaten. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah tidak lanjut seperti Bulog. Nanti kita ajak untuk sosialisasi terkait program mereka. Kemudian beberapa perguruan tinggi seperti UNES dan Udinus kita sudah sempat rapat juga untuk menindaklanjuti yang rakor yang Februari kemarin, sudah kita undang rapat kembali, dan mereka masih mencari mengidentifikasi nanti di wilayah mana mereka akan ikut berperan serta untuk melakukan pemberdayaan masyarakatnya. Kemudian selain rakor itu kita juga menyelenggarakan kegiatan fokus group discussion kerjasama desa dengan pihak ketiga. Ini untuk tahun ini kita laksanakan di 3 titik lokasi, Mas Wahid. Yang pertama kemarin sudah kita laksanakan di bulan Mei, itu di Karanganyar dengan peserta aparatur desa di Karanganyar, kemudian aparatur kecamatan yang menangani pemberdayaan masyarakat, kemudian aparatur di kabupaten, dalam hal ini aparatur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Karanganyar yang menangani khususnya kerjasama desa. Ini sebagai upaya, sebagai bentuk untuk memberikan pemahaman, pengetahuan kepada aparatur yang ada di desa, kecamatan, kabupaten, khususnya yang di desa ini paham apa sih kerjasama desa itu, bagaimana kerjasama desa dengan pihak ketiga, bagaimana tata caranya, alurnya, prosesnya, persyaratan-persyaratannya untuk melakukan kerjasama desa. Juga sebagai informasi, karena kita juga narasumbernya itu kan kita selain dari Dinas PMD Kabupaten juga menghadirkan pihak ketiga. Dalam hal ini ada dari Bulog untuk menyampaikan sosialisasi rumah pangan kita, juga dari Sido Muncul. Dari Sido Muncul ini terkait empon-empon produk Simplisia. Jadi apabila kebetulan kalau di Karanganyar memang sangat potensial, termasuk 2 besar di Jawa Tengah penghasil empon-empon. Jadi kita menghadirkan Sido Muncul untuk memberikan sosialisasi dan peluang usaha bagi desa, seperti usaha untuk memasok bahan baku ke Sido Muncul, karena memang Karanganyar terkenal produk empon-emponnya sangat luar biasa. Selain menyampaikan untuk peluang memasok produsen empon-empon ke Sido Muncul, juga ada peluang lain, Mas Wahid. Selain itu juga bisa trading. Kalau desanya tidak punya lahan atau tidak potensial untuk menanam empon-empon, bisa trading. Jadi bisa jadi pengepul produk empon-empon dari berbagai wilayah di wilayah Karanganyar untuk nanti disetorkan ke desa itu, BUMDesnya. Nanti dari BUMDesnya ini bisa kemudian kerjasama dengan Sido Muncul untuk trading, perdagangan, untuk masuk ke Sido Muncul. Begitu, Mas Wahid. Untuk FGD ini kita mensinergikan, mengkoordinasikan antara desa
dan memberikan informasi untuk peluang kerjasama dengan pihak ketiga di FGD ini untuk bisa ditangkap oleh desa. Dan alhamdulillah pendataan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Karanganyar ini banyak sekali yang berminat, Mas Wahid. Kemarin adanya ada 17 atau berapa ya? 17 apa? Desa yang berminat. Cuma nanti ada screening atau identifikasi dulu ya, pemetaan dari Sido Muncul maupun Bulog, nanti yang memenuhi syarat yang mana, nanti mungkin ya jumlahnya mungkin bisa lebih kecil, tapi mungkin juga kalau berkembang nanti ada yang berminat baru juga mungkin bisa lebih banyak Bulog juga. Yang rumah pangan kita itu ya. Ya, banyak yang tertarik itu untuk rumah pangan kita, terutama untuk desa BUMDes yang belum punya usaha, bingung mau bikin usaha apa. Nah ini dengan modal yang kecil. Ya, Bulog ini menawarkan usaha perdagangan kecil lah, hanya modal 5 juta nanti bisa berjualan produk-produk sembako dari Bulog. Ada beras tuh, jelas kalau jelas produknya Bulog kan beras ya. Juga ada minyak, ada telur, ada gula, juga ada makanan-makanan frozen juga. Tapi yang sering tersedia memang yang seperti beras ya, beras, minyak, gula ya. Semoga ini bisa memberi peluang kepada desa untuk bisa mengembangkan potensinya, begitu Mas Wahid. Ya, terima kasih Mas Aji, sedikit tadi dijelaskan tugas dan kegiatan di seksi pengembangan kerjasama desa. Ternyata banyak sekali Mas Aji. Ya, benar sekali. Dari rakor, rapat koordinasi, FGD, mungkin tadi Monef. Lah ini Mas Haji, kan dengar-dengar kan udah 2 tahun ini ya ada ya efisiensi anggaran Mas Haji. Ya. Nah itu pengaruh nggak dengan kegiatan yang Mas Haji tadi yang cukup banyak tadi, yang sekiranya mungkin dulunya ada bimbingan teknis. Ya, betul ya, sekali. Dengan adanya efisiensi anggaran itu apakah sangat-sangat berpengaruh dalam mungkin capaian kinerja Mas Haji untuk tahun ini atau mungkin tahun-tahun ke depan, kita nggak tahu ini, monggo. Ya, benar sekali. Kita mengalami efisiensi anggaran juga sebenarnya juga dialami juga oleh dinas-dinas yang lain, juga dari pemerintah kabupaten juga, pemerintah provinsi yang lain juga, pemerintah pusat juga, kementerian-kementerian juga terkena efisiensi juga, sama juga Jadi ya mau nggak mau harus kita jalani dan kita laksanakan juga. Dan capaian target itu kan sudah ditetapkan dan harus bisa terrealisasi. Jadi kita ada sedikit pergeseran lah. Kalau dulu kita pertemuan langsung, kita ke desa, mungkin kalau zaman dulu BIMTEK ya kita di hotel, kita laksanakan kegiatan di hotel, ya 3 hari 2 malam nginep dengan narasumber yang banyak, bisa lebih sebenarnya lebih bisa mengenang Ada prakteknya juga. Ada prakteknya, dulu praktek menyusun permakades ya. Jadi memang jadi peserta itu pulang sudah bawa paling enggak draft ya Mas, draft permakades, nanti bisa ditindaklanjuti setelah pulang untuk bisa jadi peraturan. Desa juga bisa saling sharing, bisa ketemu langsung, bisa sharing, diskusi bareng di sana untuk saling mengkolaborasikan potensi-potensi antar desa untuk bisa dikerjasamakan dan kemudian disusun permakades 3 hari waktu yang cukup. Kalau sekarang kita setengah hari, kemarin kita laksanakan langsung. Tahun ini karena efisiensi harus kita laksanakan secara daring, secara Zoom meeting. Tapi ya semoga ini tidak mengurangi kualitas. Ya alhamdulillah seperti kemarin kita melaksanakan FGD dengan peserta dari desa-desa dari Karanganyar, antusiasnya luar biasa, juga dampaknya juga banyak yang minat untuk bekerja sama dengan pihak ketiga yang kita hadirkan. Begitu Mas Wahid. Ya kita berdoa bersama semoga kondisi yang sedikit apa ya bisa dikatakan tadi efisiensi anggaran, semoga di tahun-tahun ke depan kita bisa kembali lagi ke kondisi yang normal ya. Baik Mas Haji, mungkin ada kerjasama itu mungkin ada ruang lingkupnya Mas Haji. Mungkin ruang lingkupnya khususnya untuk kerjasama dengan pihak ketiga bisa digambarkan bagaimana ruang lingkupnya atau proses-proses dalam penyusunan kerjasama dengan pihak ketiga. Gini Mas Wahid,
kerjasama desa dengan pihak ketiga. Ini kalau dapat kita artikan, ini kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini bisa dengan swasta, perusahaan-perusahaan yang memang mereka memiliki CSR ya, program CSR yang bisa dimanfaatkan oleh desa, kemudian dengan organisasi kemasyarakatan, LSM, universitas bisa nggak sih? Ya, termasuk perguruan tinggi, akademisi ini bisa termasuk lembaga yang lainnya ya, lembaga lainnya ini bisa LSM, bisa perguruan tinggi, karena memang perguruan tinggi ini termasuk pihak ketiga yang termasuk bisa diandalkan ya untuk membantu desa, untuk mengembangkan perorangan desa. Juga bisa masuk pihak ketiga nggak, perorangan? Ya, sebetulnya nggih. Yang banyak terjadi malah perorangan ya Mas Wahid ya. Seperti kerjasama pemanfaatan aset desa nggih, sewa aset desa ini banyak yang dilakukan oleh perorangan, terutama dalam pengembangan pariwisata, mungkin bisnis perorangan mereka dengan memanfaatkan aset desa. Ya memang seharusnya memang lembaga gitu. Cuma prakteknya ya yang penting nanti kalau bisa ke depannya nanti yang perorangan ini kan ada memiliki CV atau PT atau badan hukum bisa kerjasama dengan desa. Soalnya desa juga dituntut punya badan hukum, BUMDesnya ini. Tapi sekarang kan desa sudah punya koperasi desa ya yang sudah didaftarkan badan hukum, selain BUMDes. Jadi memang pihak ketiga nggak usah khawatir ya, untuk kerjasama dengan desa, karena desa sudah punya badan hukum lewat BUMDes maupun koperasi Desa Merah Putih ini untuk kemudian untuk ruang lingkup dari kerjasama desa dengan pihak ketiga ini ada kerjasama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa desa Mas David. Atas prakarsa desa ini merupakan hasil inisiatif atau yang mengajukan penawaran kerjasama ini desa. Jadi desa mengajukan penawaran kepada pihak ketiga. Ini yang disebut kerjasama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa desa. Kemudian desa ini dalam arti kelompok masyarakat atau Pak Kepala Desanya sendiri? Ya, pemerintah desanya Mas. Pemerintah desanya. Kalau kelompok masyarakat mau kerjasama supaya bisa jadi kerjasama desa mungkin menggandeng Pak. Nanti walaupun nanti pelaksananya mungkin BUMDesnya, mungkin ada kelompok tani, kelompok masyarakat yang lain kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelaksananya. Tapi kalau bisa kerjasamanya dengan pemerintah desa, yang tanda tangan Pak Kades. Ini untuk kekuatan untuk lebih legalnya lebih kuat, begitu Mas Wahid. Kemudian kerjasama dalam lingkup yang lain adalah kerjasama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga. Jadi yang inisiatif yang ingin melakukan kerjasama yang mengajukan penawaran adalah pihak ketiganya, perusahaan atau mungkin perguruan tinggi ini mengajukan, misal perguruan tinggi ingin melakukan kegiatan di desa, mengajukan penawaran kepada desa karena mungkin pihak ketiga tertarik dengan komoditi, ada komoditi, unggulan desa itu mungkin potensi-potensi yang ada di desa, baik mungkin produk-produk, mungkin ada sumber daya yang lain, sumber daya alam maupun mungkin sumber daya manusianya, mungkin ada potensi-potensi alam yang bisa dikembangkan melalui pengembangan pariwisata, seperti itu Mas Wahid. Memang seperti itu ya untuk ruang lingkupnya. Jadi ada atas prakarsa desa dan yang kedua atas prakarsa dari pihak ketiga dan itu pun harus ada suatu musyawarah desa dulu ya. Untuk prosesnya nanti bisa kita jelaskan untuk tahapan dan prosesnya itu untuk tahapan-tahapannya nanti ada mulai persiapan itu ya, termasuk itu nanti Musdes membahas itu sebelum mengajukan penawaran atau ketika menerima penawaran. Masuk di RPJMdes dulu, RKP gitu ya. Harusnya dimasukkan seperti itu Mas. Bisa nggak anggaran kerjasama desa itu masuk ke dana desa Mas? Harusnya bisa ya. Kita untuk mendukung pelaksanaan ini kan juga untuk nanti kan juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ada yang bidang-bidang itu ya dibagi beberapa bidang. Ada bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan, pembangunan. Ini kan bisa dikerjasamakan dan bisa mendapat dukungan. Baik Mas Haji. Terima kasih yang disampaikan Mas Haji tentang ruang lingkup kerjasama. Nah, kita di sini untuk ruang lingkup atau kerjasama desa yang dilakukan itu
apakah ada regulasi Mas Haji? Regulasi baik di level pusat, mungkin di provinsi pun, ataupun di daerah, ataupun di desa itu sendiri. Regulasi yang mengatur kerjasama desa itu sendiri ada nggak Mas Haji? Ya, kalau regulasi itu jelas ada ya Mas, terutama yang di tingkat pusat. Untuk kerjasama desa ini ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa. Ini di dalamnya ini pasal 91 ini untuk mengatur ada kerjasama desa. Secara teknis kerjasama desa ini diatur di Permendagri 96 Mas Wahid, 96 tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa. Ini apa saja syarat-syarat untuk melakukan kerjasama, alur, proses, tahapan ini diatur di Permendagri tersebut. Kemudian di tingkat kabupaten harusnya menindaklanjuti ya Mas Wahid, menindaklanjuti untuk membuat perda atau perbub tentang kerjasama desa ini untuk memayungi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama desa, khususnya desa-desa di wilayah kabupaten tersebut. Jadi desa ada pedoman. Kemudian desa juga membuat perdes atau peraturan kepala desa tentang kerjasama desa. Ini untuk pedoman juga untuk di level desa sebagai payung hukum juga untuk penguatan. Jadi untuk dokumen bagi desa juga kalau mau kerjasama khususnya dengan pihak ketiga. Kalau pihak ketiganya perusahaan besar dan mensyaratkan biasanya kalau perusahaan besar kan mensyaratkan macam-macam ya dokumennya ini apa, wah ternyata kalau belum punya perdes atau peraturan kepala desa kan mungkin ada sedikit kurang yakin ya. Kalau sudah ada mungkin perdes atau peraturan kepala desa tentang kerjasama ini kan yakin, apalagi sudah ada badan hukumnya lah untuk BUMDesnya, ini lebih meyakinkan perusahaan karena biasanya perusahaan kan mensyaratkan untuk terutama dalam segi bisnis itu Mas Wahid gitu. Oke. Tadi dijelaskan sama Mas Aji tentang regulasi ya Mas. Jadi tingkatannya dari undang-undang, terus Permendagri. Nah, di sini ada satu kekosongan Mas Haji. Regulasi yang di level provinsi kok nggak ada itu. Oh iya Mas Haji. Iya kan? Tadi ya, setelah itu di daerah itu perda atau perbu. Turun lagi ke desa, perdes atau keputusan kepala desa. Nah ini provinsi ada provinsi ada kekosongan regulasi. Apakah ini provinsi juga hanya mengacu ke Permendagri aja yang 96 itu? Monggo Mas Haji. Benar Mas Wahid. Tadi tidak saya sebutkan peraturan perda atau pergub ya di provinsi yang mengatur tentang kerjasama desa. Memang di Provinsi Jawa Tengah tidak ada pergub atau perda tentang kerjasama desa dalam hal ini karena pada saat Permendagri 96 tahun 2017 itu terbit, provinsi sebetulnya dalam hal ini di Permades sudah mengajukan permohonan untuk menyusun perda atau pergub tentang kerjasama desa. Tapi setelah sampai di Biro Hukum ternyata dikaji lagi, ternyata tidak ada amanat, tidak ada amanah dan penyerdanaan. Tidak ada amanah untuk provinsi untuk menyusun perda atau pergub. Jadi kebetulan kami mengacunya di Permendagri 96 tahun 2017. Meskipun demikian kita juga menyusun ya Mas Wahid, pedoman kerjasama desa level provinsi ini didatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah. Kita juga sebagai pedoman untuk kalau kabupaten minta kita sampaikan itu saja pedoman. Baik Mas Haji. Nah ini satu contoh bila mana desa itu akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah ini langkah-langkah atau mekanisme yang ditempuh bagaimana Mas Haji? Bila mana desa ini ingin melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, informasinya nggak ada, padahal dia punya potensi. Dia harus lapor ke tingkat kabupaten atau langsung kepala desanya itu datang ke pihak ketiga ataupun
langsung datang ke provinsi. Ini gimana Mas Haji? Kalau desa ini itu sebenarnya punya potensi, Ya, ingin melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Lah ini gimana Mas Haji? Langkah-langkahnya desa ini gimana? Di dalam Permendagri 96 tahun 2017 tersebut kan juga sudah diatur Mas Wahid. Sudah diatur. Tahapan tata cara untuk melakukan kerjasama desa, baik kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga. Ini yang bisa menjadi pedoman nanti Bapak Ibu yang ada di desa bisa baca-baca nggih Permendagri 96 tahun 2017. Kemudian juga kalau ada Perbub di kabupaten bisa dibaca-baca lagi. Secara umum dapat saya jelaskan Mas Wahid. Untuk tahapan-tahapannya, untuk kerjasama desa dengan pihak ketiga hampir sama dengan kerjasama desa antar desa, kerjasama antar desa. Dimulai dengan persiapan Mas Wahid. Persiapan desa, kepala desa melakukan persiapan yang meliputi inventarisasi potensi desa, apa aja potensi desa yang dimiliki oleh desa ini, kemudian bersama tim puluhan lahan sumber daya yang ada di desa, kemudian ini dibuat skala prioritas, skala prioritas, nanti kemudian dimusyawarahkan, dikomunikasikan, dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa dalam musyawarah desa, Pak BPD, ya ini kemudian dituangkan dalam RPJMD, RKP desa supaya lebih terdokumentasi dan untuk melangkah ke depannya lebih mudah. Jadi memang tahapannya seperti itu, kemudian melengkapi data-data dan informasi untuk memperkuat potensi dan data-data yang telah ada yang tadi disusun dalam Musdes. Kemudian kalau kerjasama desa dengan pihak ketiga ini, desa dalam persiapan juga menyusun rencana acuan. RAK, rencana acuan kerja untuk ditawarkan kepada pihak ketiga. Ini nanti meliputi berbagai macam analisis terkait potensinya desa seperti apa, nanti manfaatnya seperti apa, peluang dan tantangannya seperti apa, ini nanti yang akan dikomunikasikan dengan pihak ketiga. Kemudian penawaran Mas Wahid. Kalau atas prakarsa desa, ini desa mengajukan penawaran. Bentuk proposal itu ya Mas Haji? Ya, surat penawaran lah. Surat penawaran yang mungkin dilengkapi dengan rencana tadi, acuan kerja, kemudian disampaikan ke pihak ketiga. Seperti itu untuk setelah persiapan kita mengajukan penawaran. Ketika penawaran ini menunggu jawaban Mas Wahid. Kalau setelah ada jawaban dari pihak ketiga menyatakan setuju, sepakat untuk melakukan kerjasama desa, ini kemudian dilanjutkan tahapan penyusunan rancangan perjanjian bersama antara desa dengan pihak ketiga. Ini MOU gitu ya Mas? Ya, bahasa Inggrisnya MOU Mas. MOU apa itu bahasa Inggris? Nota kesepakatan. Ya, nota kesepakatan. Untuk ini bahasa Indonesia perjanjian bersama, atau perjanjian kerjasama. Kalau di Permendagri kita perjanjian bersama Mas Wahid, perjanjian bersama. Untuk waktunya memang nggak bisa ya Mas Haji ditentukan, karena itu kan dengan pihak ketiga itu kan ya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga ya. Jadi waktunya, timingnya tuh nggak bisa deadline harus sekian hari nggak bisa ya Mas Haji? Ya idealnya harus dibuat itu Mas, supaya target kan biasanya kalau perusahaan kan ingin cepat ya Mas Wahid. Ya. Cepat ya, jadi biasanya kita harus buat deadline itu, timeline. Ini untuk tahapan ini berapa hari, tapi untuk penyusunan rancangan ini memang setelah rancangan ini dibuat, rancangan perjanjian bersama ini dibuat, ini kan harus dikonsultasikan kepada masyarakat Mas. Nah ini masyarakat juga, selain itu juga kepada bupati melalui camat. Nah jadi rancangan ini disampaikan ke bupati melalui camat, Pak Camat nanti yang mengkoreksi seperti apa, masukan sarannya, ini diberikan tenggat waktu 20 hari Mas Wahid. Untuk pengajuan untuk itu dari kecamatan untuk memberikan saran masukan selama 20 hari. Tapi dalam jangka waktu 20 hari kalau dari kecamatan tidak memberikan feedback, tanggapan, saran, masukan dari pihak desa bisa langsung menetapkan. Ini ada di Permendagri 96 Mas Wahid. Jadi bisa langsung ditetapkan. Tetapkan perjanjian bersama antara desa A dengan pihak ketiga siapa, begitu Mas Wahid. Setelah itu
setelah penyusunan rancangan ini, tahapan selanjutnya adalah penandatanganan, Mas Wahid. Penandatanganan perjanjian bersama. Dalam hal ini antara pemerintah desa, Pak Kepala Desa dengan pimpinan di perusahaan di pihak ketiga, misalnya di perusahaan. Ini secara regulasi harus disaksikan camat, Mas Wahid, disaksikan camat. Cuma ya ini yang mungkin menjadi perhatian dari teman-teman di desa. Mungkin mereka banyak melakukan kerjasama tapi tanpa diketahui oleh camat. Nanti ada masalah. Kalau ke camat ada masalah baru. Ini Pak Camat iki, Pak dari kepala dari kepala tapi memang itu juga, sering kita temui, Mas Haji. Jadi beberapa daerah kita datangin ya itu waktu itu banyak beberapa kerjasama desa itu tanpa mekanisme yang tadi sesuai dengan Permendagri 96 tadi. Jadi desa itu melakukan kerjasama ya face to face. Face to face yang penting jadi itu untuk kemaslahatan desanya. Itu masyarakat. Banyak sekali kerjasama itu tidak ada perjanjian kerjasama atau MOU tadi. Nah itu bagaimana, Mas Haji? Mungkin ada contoh konkret kerjasama yang sudah difasilitasi oleh Profesi Dispermatif Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini, bentuk konkret kerjasama yang telah dilakukan desa dengan pihak ketiga, Mas Haji. Mungkin sebagai gambaran. Mas Wahid. Sebelumnya saya lanjutkan dulu nggih. Nanti setelah penandatanganan nanti ada pelaporan ya, Mas Wahid. Tahapan selanjutnya adalah pelaporan. Ya ini tahapan terakhir dari kerjasama desa dengan pihak ketiga, pelaporan. Jadi Pak Kepala Desa ini punya kewajiban melaporkan pada Bupati dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini. Jadi selain laporan kepada BPD, ini Pak Kepala Desa juga membuat laporan yang tertuang dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tiap tahun dilakukan oleh Pak Kepala Desa ini, Mas Wahid. Ini tahap laporan. Kemudian contoh-contoh fasilitasi yang telah kita laksanakan, Mas Wahid. Ini ada beberapa yang terdekat ini dengan Sido Muncul, Mas Wahid. Dengan Sido Muncul jamu ya. Ya, dari PT Industri Farmasi Jamu Sido Muncul. Ini yang di pabriknya di Ungaran, Ungaran ini kebetulan sudah beberapa tahun kita ajak untuk berkeliling-keliling, sosialisasi, memberikan peluang untuk kerjasama dengan Sido Muncul. Ini yang tahun kemarin itu dengan desa di Paninggaran dan di Banjarnegara, Paninggaran Pekalongan ya. Ya, Paninggaran Pekalongan, Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Ini dalam bentuk demplot, Mas. Uji coba penanaman tanaman stevia dan menta. Karena berdasarkan stevia itu apa, Mas? Nah, stevia ini apa, Mas? tanaman untuk pemanis, Mas. Pengganti gula ya? Ya, pengganti gula ini sebenarnya potensial sekali, Mas. Untuk produk-produk stevia ini banyak dicari perusahaan-perusahaan yang membuat produk pemanis buatan. Sekarang kan banyak yang terkena diabetes, Mas. Jadi memang banyak dicari nih stevia ini. Dan kebetulan di Paninggaran, ini banyak setelah dikaji tanahnya cocok tanahnya untuk, iklimnya itu cocok untuk menanam stevia dan menta. Menta ini tanaman min itu apa, Mas? Min ini ya banyak manfaatnya ya, Mas. Semriwing itu ya. Itu untuk meningkatkan stamina, untuk campuran-campuran juga untuk pencernaan juga infonya bagus, Mas Wahid. Ya, ini seperti itu. Dan setelah dikaji Sido Muncul nih, karena letak lokasinya ini 700 meter di atas permukaan laut, ini bagus menanam stevia menta, iklimnya, tanahnya cocok. Ini diuji coba, Mas Wahid, kemarin pas bulan apa itu, Juni-Juli 2024. Tanaman demplot dibantu 400 bibit, juga ada pupuk, dibantu pupuk juga. Selain bantuan bibit juga diberikan cara nanamnya seperti apa, kemudian cara memanennya seperti apa, terus membuat bibitnya untuk pengembangan itu juga diajari, Mas Wahid. Selain diajari juga siap mendampingi Sido Muncul. Tapi kalau harus datang selalu kan nggak bisa, paling video call nanti bisa ditelepon dengan staf-stafnya Sido Muncul yang di bagian budidaya itu di
Sido Muncul itu siap untuk melayani. Mungkin kalau bingung ini cara manennya gimana, lupa waktu sosialisasi lupa, nanti bisa dibantu seperti itu. Sudah panen belum Mas yang di Paninggaran? Kalau di Paninggaran itu kan targetnya 3-4 bulan ya. Kemarin 3-4 bulan. Akhir tahun kemarin sudah berkembang sangat baik, hasilnya bagus sekali. Cuma emang entah dari pemerintah desanya masih ragu-ragu untuk mengembangkannya, mungkin jadi belum untuk skala bisnisnya belum dilakukan. Ya. Rencananya kan tahapan-tahapannya kan setelah uji coba Demplot ini rencananya dikembangkan skala bisnis yang lebih besar, Kalau kemarin kan kita cuma butuh lahan 500 meter persegi untuk skala bisnis mungkin bisa 2 hektar atau 4 hektar atau 5 hektar untuk hasilnya bisa dirasakan oleh pemerintah desa atau masyarakat desa. Kalau itu kan hanya sekedar uji coba dulu, Mas Wahid. Tapi hasilnya bagus, Mas Wahid. Tanamannya itu tumbuh subur, lebat sekali. Nih, tapi memang ya harapannya nanti kita komunikasikan lagi dengan pihak desa untuk bisa dikembangkan, karena eman-eman ini juga sudah muncul, juga sudah bantu, juga nanti kalau skala bisnis, skala besar nanti juga siap untuk menampung hasilnya. Sangat-sangat mau sekali Sido Muncul, karena memang untuk produk ini memang diinginkan. Diinginkan oleh Sido Muncul, itu salah satunya. Kemudian tahun sebelumnya juga dengan Bapenda, Mas Wahid. Bapenda Samsat Budiman. Tahun 2023 ini banyak sekali desa-desa kita sosialisasi ke 6 lokasi ya, Mas Wahid. 6 lokasi ini banyak sekali yang tertarik untuk membuat Samsat Budiman, untuk bumdes-bumdesnya ya lumayan untuk tambahan sedikit-sedikit Cuma ya memang ada kendala-kendala akhir-akhir ini karena yang bersangkutan harus langsung hadir. Yang punya KTP harus datang. Kalau sebelumnya bisa permasalahan juga bisa diwakil ke anaknya atau siapa, sekarang harus hadir sendiri ya. Kalau kemungkinan kalau Samsat Budiman itu kalau memang untuk pajak tahunan ya saya kira nggak perlu KTP yang bersangkutan lah. Kalau 5 tahunan oke ya. Tapi kalau mungkin kalau ini saran saya, maksudnya kalau tahunan itu kan itu lumayan lah pajak masuk ke negara kan lumayan. Kalau terbentur hanya karena harus hadir itu biasanya di desa sulit karena motornya sudah kadang pindah-pindah belinya nggak dari baru ya Mas Wahid. Itu ya mungkin bisa ada kebijakan mungkin dari Pak Gub mungkin bisa. Kalau yang Pertasop itu gimana Mas? Oh ya, dulu tahun sebelumnya lagi pernah itu Pertasop dengan Pertamina, kita gandeng Pertamina untuk sosialisasi dengan desa-desa. Ini juga banyak yang tertarik untuk mendirikan Pertasop Cuma emang hasilnya kan harus bumdes tapi kebanyakan perorangan sekarang perorangan juga sekarang juga emang itu beberapa kerjasama yang kita fasilitasi, Mas Wahid. Pertasop, Samsat Budiman, kemudian dengan Sido Muncul seperti itu. Terus begini Mas Haji, saya pernah dengar itu PT Sido Muncul itu dari Pak Bambang manajer. Itu manajernya itu kepengen mencari trademark atau produk kekhasan suatu daerah. Satu contoh kalau di Wonosobo itu terkenal Purwoceng. Purwoceng. Itu. Mesti udah tahu sendiri Purwoceng itu apa. Lah ini kelihatannya tuh dari Sido Muncul tertarik di daerah Purworejo. Yang namanya Kemuning, Mas. Kemukus, Mas. Kemukus kok Kemukus. Lah ini gimana? Dari peluang-peluang bisnis ini, apakah Kemukus itu udah dari khususnya di Supermades di seksinya Mas Haji, apakah sudah survei ada informasi itu ke komoditi Kemukus itu tersendiri? Monggo. Mas Wahid. Setelah pertemuan di tahun 2024 kita melakukan pertemuan dengan Purworejo, dengan beberapa desa yang potensial kerjasama dengan Sido Muncul. Pak Bambang dari Sido Muncul ini yang manajer pusat penelitian rempahnya juga kita hadirkan. Ada beberapa desa yang tertarik Desa Manak itu kemarin yang paling tertarik dan siap. Itu kita tidak lanjuti, Mas Wahid. Kita pas bulan Januari kita ke sana, Januari atau Februari kita mengunjungi ke Purworejo, khususnya ke desa yang produsen Kemukus itu banyak yang di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali Kemukusnya. Ini memang salah satu rempah, Mas Wahid. Rempah istilahnya campuran cabai hitam atau istilahnya kayak lada, kayak lada, semacam sejenis lada itu.
anu kemukus ini, dan harganya cukup mahal Mas Wahid. Per kilo kering itu antara 140 sampai 150 ribu. Wah, lumayan. Ini makanya banyak penduduk sana yang menanam kemukus ini Mas Wahid. Ya, cuma untuk bisa masuk ke Sidomuncul kan ada persyaratan-persyaratan, tahapan yang harus dipenuhi. Kemarin juga waktu kami mengunjungi ke sana, ini sudah kita minta 2 sampel Mas Wahid, 2 sampel di desa itu dari 2 petani. 2 sampel kita sampaikan ke Sidomuncul untuk dicek bagaimana kondisinya, bagaimana kualitasnya. Ini dari 2 sampel ini yang satu ini masih terlalu banyak batang-batang yang diikutkan, yang satu sudah lumayan baik, bersih, hanya biji-bijinya saja. Tingkat kekeringannya juga bagus. Cuma mungkin ada sedikit jamur ya, mungkin ini bisa diatasi dengan teknik pengeringan yang cepat mungkin ya, atau mungkin lebih rajin bolak-balik di bawah sinar matahari langsung, atau nanti bisa komunikasi dengan Sidomuncul langsung. Dan dari pihak desa-desa dan petaninya sudah kita berikan kontak ya untuk bagian pembelian Sidomuncul untuk komunikasi langsung untuk gimana sih nanti penawaran dari Sidomuncul seperti apa, syarat bisa barang ini masuk, kualitasnya seperti apa, bisa masuk, harganya berapa, nanti biar mereka bisa komunikasi langsung lah. Semoga saja memang bisa berlanjut, bisa masuk ke Sidomuncul. Kalau masuk ke perusahaan kan kontinuitas keberlanjutannya kan terjamin Mas, bisa langsung terus menerus, dan mereka nggak bingung mau masarkan kemana, walaupun memang mereka sudah punya pasaran tersendiri. Mereka petani-petani kemukus di desanya Tengkulak apa ya, ada yang ngambil jadi ngambil mana ini biasanya gitu, ada untuk peningkatan perekonomian di desa itu akhirnya perorangan individu-individu yang diharapkan oleh mungkin pihak ketiga, dalam hal ini PT Sidomuncul itu maunya Bumdes. Itu suatu lembaga Bumdes sebagai pengepulnya Bumdes sebagai pengepulnya. Betul sekali Mas Wahid. Ada peranan dari desa untuk pemberdayaan masyarakat desanya. Jadi dari desa berperan. Jadi masyarakatnya ini juga terfasilitasi untuk memasarkan produk dari hasil pertanian mereka, juga desa bisa mendapatkan hasil juga dari hasil trading antara petani dengan perusahaan, dalam hal ini Sidomuncul Mas Wahid. Memang itu salah satu juga fasilitasi yang kita laksanakan baru-baru aja ya Mas Wahid, sekitar bulan Februari tahun ini kita fasilitasi menindaklanjuti dari pertemuan yang di akhir tahun 2024. Seperti itu. Baik Mas Haji, pembicaraan kita agak sedikit memanas ya. Karena semangatnya untuk bagaimana desa itu bisa melakukan kerjasama baik dengan desa lain ataupun dengan pihak ketiga. Nah ini bila mana Mas Haji, kalau desa itu ada selisih, ada perselisihan dengan pihak ketiga, lah ini kan one prestasi, bisa dikatakan prestasi dalam artian mungkin salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk menuntut sampai jangan sampai ke meja hijau ya. Nah ini apakah ada win-win solution untuk permasalahan yang ada di desa dengan pihak ketiga? Kalau ada suatu permasalahan, lah ini Provinsi Jawa Tengah ataupun kabupaten ini posisinya di mana kalau ada permasalahan begini? Kita tetap membantu ya Mas, membantu walaupun mungkin dari mereka kabupaten dalam ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten juga pasti memfasilitasi kalau ada permasalahan di desa. Desa minta bantuan tetap difasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti kerjasama yang pernah terjadi di kabupaten di Jawa Tengah lah, biasa disebutkan ini ada desa yang bekerja sama dengan pabrik kacang ya Mas, pabrik kacang. Kacang di Pati kalau nggak salah gitu. Kacang Pati itu dua kelinci. Dua kelinci ini di wilayah kabupaten yang lain. Ini kebetulan memang potensial untuk produsen menanam kacang. Kacang ini sudah ada kesepakatan harus nyetorkan berapa ton. Ternyata dari pihak desanya Nun Sewu ini mungkin ada penawaran yang lebih tinggi, dia jual ke pihak lain. Tengkulak itu kalanya di situ. Pihak dari panen di tempat terima uang. Juga lebih cepat. Ini yang kadang
terjadi ya godaan iman. MOU yang sudah disepakati lupa semua. Lupa dengan iming-iming uang, Mas Wayan. Ya, ini yang mungkin perlu diingat ya untuk teman-teman yang ada di desa. Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada perjanjian, ini untuk disepakati, dijaga komitmennya untuk menjaga perjanjian ini supaya bisa terus berlangsung untuk keberlanjutan kedepannya juga untuk kepentingan masyarakat desa sendiri. Ya ini akhirnya pihak perusahaannya juga nuntut, tapi akhirnya ya bisa diselesaikan dengan dialog. Nanti pokoknya jatahnya setor ini harus ada lah. Gimana caranya dia harus mendapatkan itu ya. Tapi keberlangsungan itu kan tentunya akan memutus mata rantai, Mas Haji. Iya, jadi tadinya kapok ya, tadinya mungkin 1 atau 5 desa itu tadinya kerjasama, tapi ada one prestasi, akhirnya di blacklist ya, Mas. Di blacklist. Nah, desa-desa itu akhirnya di blacklist oleh perusahaan. Jadi untuk kerjasama itu memang dengan pihak kita khususnya itu memang harus disiplin, harus jaga komitmennya. Kayak seperti dengan Sido Muncul itu kan, Sido Muncul mengeluarkan harga kan untuk 3 bulan ya, PO 3 bulan ini berlaku untuk 3 bulan. Naik turunnya itu ya harus itu mengikuti harga yang telah disepakati, tapi kan hanya 3 bulan, jadi kan nggak terlalu selisihnya. Meskipun di luaran tuh harganya tinggi, dengan kecepatan harganya mungkin ya nanti bisa dibicarakan itu, Mas Haji. Kalau enaknya dengan perusahaan itu kalau rendah kan juga desa diuntungkan, dapat harga beli yang lebih tinggi. Kan memang seperti itu. Memang ada plus minusnya dengan kerjasama dengan pihak ketiga seperti itu, Mas. Baik, Mas Haji. Ya, jadi untuk perselisihan itu nanti bisa dibicarakan antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama itu ya. Tapi jangan sampai suatu kerjasama itu nanti menuntut kemeja hijau, itu jangan sampai gitu. Kita kan memfasilitasi ya, monggo lah nanti dibicarakan bersama, jangan sampai tuntut-menuntut sampai ke masalah hukum pidana. Kalau dari kita kan memang seperti itu, Mas. Fasilitasi sebisa mungkin untuk bisa diselesaikan cara intern dulu, musyawarah. Selama ini tidak ada belum kita alhamdulillah sekarang belum kita temukan ya. Paling diselesaikan. Tadi gini, Mas Haji, tadi sudah kita bicara tentang mungkin permasalahan yang ada di desa. Nah, sekarang permasalahan apa yang ditemukan di level mungkin teman-teman kabupaten apapun teman-teman di provinsi tentang hal kerjasama desa itu dengan pihak ketiga? Mungkin kendala apa yang ditemui, Mas Haji? Khususnya mungkin ada informasi dari teman-teman tingkat kabupaten maupun di provinsi sendiri. Kalau permasalahan di kabupaten dan provinsi itu hampir sama karena kita di pemerintah daerah hampir sama. Ini terkait pendataan, penguatan data ini. Data yang kita miliki sebenarnya belum begitu menggambarkan karena ada kerjasama yang dilakukan oleh desa tidak terlaporkan, Mas Wahid, tidak terlaporkannya. Ini yang menjadi PR kita bagaimana bisa ngoyak-ngoyak dari pemerintah kabupaten maupun desa untuk mengirimkan informasi, menyampaikan informasi apabila terjadi kerjasama desa, baik kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga. Ini juga untuk kepentingan desa sendiri, juga desa lain, Mas. Karena kalau kita datanya kuat, ada pemetaan potensi ini, desa ini bisa, desa ini punya potensi ini. Jadi mungkin desa yang potensinya bisa bersinergi kan bisa bisa membaca data yang kita miliki kan enak, Mas Wahid. Bisa mau dimanfaatkan oleh desa lain, terus juga sebagai best practice kalau ada kerjasama yang sudah baik di daerah ini, mungkin daerah-daerah lain, desa-desa lain juga bisa belajar bagaimana sih untuk kerjasamanya, bisa menggandeng pihak A, B, C untuk kerjasama dengan desa mereka ini. Semoga ini bisa kita perbaiki, Mas Wahid, untuk kendala-kendala ini. Sebenarnya dari desa juga kendala juga itu yang harus perbaiki karena memang basicnya berasal dari desa. Jadi selain tidak terlaporkan, sebetulnya itu juga desa ini masih kurang yang melakukan kerjasama desa, Mas. Kebanyakan kerjasama yang terjadi selama ini kan desa membentuk kerjasama karena
top down ya, Top down, ada permintaan dari pemerintah pusat, kabupaten, provinsi terkait bantuan keuangan atau memang ada kebijakan untuk membentuk seperti BUMDes, Permakades ini untuk kawasan ini, terus juga terkait ada bantuan-bantuan itu kan harus ada kerjasama desanya ini sebagai syarat akhirnya membentuk selain kebijakan untuk nyongrok pembentukan BKAD yang dulu yang untuk PNPM itu ya kan harus bentuk BKAD sebagai syarat lah, itu juga karena ada kebijakan dari pusat membentuk kerjasama. Untuk inisiatif sendiri kan memang belum banyak ya, ini yang mungkin harus ditumbuh kembangkan Mas Wahid oleh desa untuk semangat menggali potensi mereka, mengidentifikasi potensi yang mereka miliki, nanti coba mencari peluang kerjasama dengan pihak lain atau desa lain ini untuk bisa mengembangkan potensinya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka ini. Ini yang perlu kita dorong karena desa selama ini mungkin sudah disibukkan Mas Wahid dengan kegiatan program mereka karena mereka punya anggaran yang besar. Mereka nggak usah pusing cari anggaran, sudah dapat DD, ADD, juga walaupun banyak desa yang belum punya PAD Mas Wahid. Mereka juga ya, tapi tidak peduli sudah anggarannya sudah besar. Ya ini mungkin bisa sebagai mungkin ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk menggali potensinya untuk bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD dengan bekerja sama, khususnya bekerja sama dengan pihak ketiga ini karena pihak ketiga kan sumber dayanya luar biasa, bisa support ke desa untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki desa ini yang kita harapkan seperti itu karena kayak bantuan DD, ADD ini kan juga tergantung kebijakan Mas Wahid, nggak bisa kita harapkan selamanya. Nanti ganti kepemimpinan, ganti kebijakan, nanti tiba-tiba dikurangi atau mungkin bahkan dihilangkan, kaget nanti desa. Nah, makanya itu kesiapan desa. Ini desa membangun potensinya, membangun BUMDesnya. Mungkin sekarang ada koperasi, dibangun koperasinya, mengembangkan potensi-potensinya dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain ini untuk membantu desa, pembiayaan kegiatan anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa bisa terbantu oleh PAD, pendapatan asli desa mereka sendiri kalau bisa dikembangkan potensi-potensi mereka. Ya, baik Mas Haji, dari awal sampai akhir ini mungkin banyak yang kita bicarakan. Kalau kita bicara masalah ngobrol ke desa, wah banyak sekali di desa itu permasalahan yang bisa dibahas. Mungkin ini sebagai akhir Mas Haji bisa berikan closing statement mungkin untuk khususnya untuk kerjasama desa dengan pihak ketiga yang mungkin bisa diberikan atau disampaikan untuk memicu desa agar lebih semangat untuk menjalin kerjasama desa dengan desa lain ataupun desa dengan pihak ketiga. Monggo Mas Haji. Begini Bapak Ibu, khususnya aparatur yang ada di desa ini untuk bisa lebih aktif untuk mengembangkan potensinya, mengidentifikasi potensi dan mencari peluang untuk mencari pihak ketiga, berkoordinasi dengan pihak ketiga, baik perguruan tinggi, perusahaan-perusahaan, ormas untuk membantu mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Karena apabila potensi ini tidak dikembangkan, eman-eman sekali. Jadi ini harapannya untuk bisa mencari peluang, untuk mencari berhubungan dengan pihak-pihak ketiga untuk ditarik ke desa, membantu ke desa. Kemudian yang kedua, ini untuk melibatkan kecamatan maupun dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten dalam setiap kegiatan kerjasama desa, baik kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga. Jangan sampai pihak kecamatan atau dari kabupaten ini dilupakan. Nanti kalau ada permasalahan ini menyulitkan karena tidak ada kawalan dari awal. Juga terinformasikan ada kerjasama ini terinformasikan ke kecamatan dan kabupaten sebagai penguatan dari data kerjasama yang bisa dimiliki oleh kabupaten. Kemudian dalam pelaksanaan kerjasama desa, khususnya kerjasama desa dengan pihak ketiga, kami harapkan desa bisa
konsisten melaksanakan apa yang telah disepakati dari perjanjian bersama yang telah dibuat secara bersama ini, untuk komitmen menjaga melaksanakan kerjasama tersebut supaya tidak terjadi one prestasi itu ya Mas Wahid, penyimpangan atau ada yang ingin mengambil keuntungan sendiri baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak desa. Yang ini harus kita hindari supaya dari perusahaan tidak kapok untuk menggandeng desa sebagai mitra mereka untuk pembinaan kepada desa. Mungkin sedikit closing statement, saran kepada desa seperti itu Mas Wahid. Ya. Baik, terima kasih Mas Haji yang telah memberikan closing statementnya. Semoga kedepannya nanti di desa itu lebih giat melakukan kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian di desa, yang ini selaras nanti dengan visi ataupun misi dari Bapak Gubernur kita, yaitu yang misi yang kedua, meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovasi, mandiri dan berkelanjutan. Ya, ini sudah selaras sekali dengan kerjasama desa ini, nanti akan menimbulkan pertumbuhan perekonomian di desa khususnya di Jawa Tengah. Baik, kepada Mas Aji selaku narasumber kami ucapkan terima kasih sama-sama yang telah Mas Wahid banyak memberikan informasi, masukannya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ke depannya, dan terima kasih juga kepada produser yang mensukseskan kegiatan podcast Ngode ini terselenggara dengan baik. Terima kasih, dan jangan lupa dukung kami di cara like and subscribe untuk di kanal YouTube Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Demikian Mas Haji, kita tutup apabila saya dalam host banyak tutur kata, tingkah laku mungkin yang kurang berkenan di hati para sobat desa, kami mohon maaf sekali lagi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.